Before we begin to this video, I'd like to take a moment to express my deepest sympathy for everyone affected by the typhoon that struck the Philippines this November. This tragedy feels especially close to my heart because some of my gaming friends are from the Philippines. People I've loved with, play with, and share memories with. My heart goes out to all of you who are facing this difficult time. I hope you find strength, safety, and comfort in the love that surrounds you. Please know that you're not alone. The whole world, including your friends like me, are praying and standing with you. Halo semuanya, selamat datang kembali nih di cerita kita kali ini. Dan kali ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang mungkin sering banget bikin hati terasa berat, yaitu inner critic. Atau suara di dalam kepala yang suka bilang kita nggak cukup baik, nggak pintar, atau selalu salah. Tenang, kalau kamu pernah ngerasa begitu, kamu nggak sendirian. Kali ini kita bahas dengan seksama. Kenapa suara itu muncul, gimana cara menenangkannya, dan bagaimana kita bisa berbicara pada diri sendiri dengan lebih penuh kasih. Dalam psikologi, inner critic adalah bagian dari pikiran yang terus mengawasi dan menghakimi diri sendiri. Kadang bentuknya kayak, kamu bodoh banget deh. Lihat tuh, orang lain aja bisa. Kamu itu nggak layak dicintai. Nah itu seperti contohnya. Menurut Dr. Kristin Neff, peneliti dari University of Texas yang terkenal dengan riset self-compassion, suara itu muncul sebagai bentuk pertahanan diri. Otak kita ingin mencegah kita gagal, jadi dia mengkritik agar kita lebih baik. Tapi sayangnya, cara itu malah menyakiti kita. Faktanya, penelitian tahun 2020 di Journal of Cognitive Therapy menemukan bahwa self-criticism yang berlebihan bisa meningkatkan risiko depresi, kecemasan, bahkan menurunkan motivasi jangka panjang. Jadi, kalau kamu sering berantem sama pikiran sendiri, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena otakmu sedang mencoba melindungi kamu, tapi dengan cara yang salah. Kalau kita pikir lagi, dari kecil kita sering diajarkan untuk jadi sempurna. Nilai harus bagus, jangan salah, harus bisa bikin orang lain senang. Akhirnya, sebagian dari suara itu kita simpan di dalam diri, dan lama-lama, jadilah si inner critic itu. Penelitian dari Harvard Medical School, McLean Hospital 2022, menjelaskan bahwa inner critic sering berkembang dari social conditioning dan pengalaman masa lalu. Terutama saat kita menerima kritik keras tanpa dukungan emosional. Otak menyimpannya sebagai sistem alarm untuk mencegah rasa malu atau penolakan di masa depan. Jadi sebenarnya inner critic bukan musuh. Dia cuma sebagai bagian dari diri kita yang sangat takut kalau kita disakiti lagi. Masalahnya, kalau suara ini terlalu keras, dia bisa menenggelamkan sisi lembut diri kita. Menurut studi dari University of British Columbia 2018, self-criticism tinggi menurunkan kadar self-efficacy, rasa percaya diri bahwa kita mampu melakukan sesuatu. Artinya, makin sering kita memarahi diri sendiri, makin sulit kita berkembang. Selain itu, inner critic membuat tubuh kita aktif dalam mode fight or flight, meningkatkan hormon stres seperti kortisol. Hasilnya, sulit tidur, cemas, cepat lelah, dan bahkan menurunkan imunitas. Dalam penelitian Gilbert 2010, The Compassionate Mind Foundation. Jadi kalau kalian sering merasa capek tanpa sebab, mungkin bukan tubuh kalian yang lelah, tapi hati kalian yang terlalu lama menahan serangan dari dalam. Sekarang aku pengen ajak kalian merenungi ini sejenak ya. Coba ambil napas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan. Dan pikirkan, kalimat apa yang paling
sering kalian ucapkan pada diri sendiri ketika melakukan kesalahan? Apakah seperti, aku bodoh banget, atau kenapa aku selalu gagal? Tulis coba di kolom komentar atau chat kalau kalian nyaman ya. Dan setelah itu coba ubah kalimat itu jadi sesuatu yang lebih lembut. Misalnya dari aku gagal lagi menjadi aku sedang belajar dan itu wajar. Kadang perubahan sekecil itu bisa jadi awal dari penyembuhan yang besar. Sekarang yuk kita bahas bagaimana caranya menenangkan suara itu. Berdasarkan riset dan terapi modern seperti Compassion Focused Therapy atau CFT dan Mindfulness Based Cognitive Therapy MBCT, poin pertama, sadari kehadirannya tanpa melawannya. Pada penelitian Paul Gilbert 2010 menjelaskan saat kita melawan suara negatif, otak justru makin aktif. Coba, akui keberadaannya. Hai suara yang takut gagal, aku dengar kamu. Hanya dengan menyadari kita sudah melepaskan kuasanya. Dan poin kedua, berlatih self-compassion. Kristen Neff menyarankan 3 langkah sederhana. Pertama, mindfulness. Sadari rasa sakit tanpa berlebihan. Kedua, common humanity. Ingat, semua orang pernah merasa gagal. Dan ketiga, self-kindness. Berbicara lembut pada diri sendiri seperti pada teman yang kamu sayangi. Dan yang ketiga, reframe inner dialogue. Setiap kali kamu mendengar, aku nggak cukup baik, ubah jadi, aku sedang berkembang dan itu butuh waktu. Penelitian dari University of California 2019 menunjukkan bahwa positive self-repressal menurunkan aktivitas amygdala, pusat ketakutan, dan meningkatkan rasa tenang. Dan lakukan grounding di tubuh. Oh maaf, ada suara motor lewat. Oke, lanjut. Kadang suara di kepala berhenti hanya saat kita kembali ke tubuh. Coba tempelkan tangan di dada, rasakan nafasmu, lalu katakan pelan, sekarang aku aman. Dan selanjutnya, menulis surat untuk diri sendiri. Nah, ini menarik nih. Tulis surat seolah kamu teman terbaikmu. Tuliskan, hey, aku tahu kamu berusaha keras, dan aku bangga sama kamu. Metode ini terbukti menurunkan self-criticism dan meningkatkan mood positif. Dan ini ya, poin ini juga cukup menarik. Karena bahwasanya aku juga pernah udah melakukan hal ini juga. Jadi dari tahun kemarin aku juga menulis buku. Jadi aku nulis semua kegiatan apapun itu. Jadi seakan-akan aku seperti berbicara pada diriku sendiri. Jadi aku tuliskan di dalam buku hampir setiap harinya. Jadi hari ini aku tulis. Dan itu benar-benar worth it. Itu kayak bikin perasaan kita lega ya. Jadi metode ini sangat efektif sih. Coba deh kalian coba tulis sesuatu di buku kalian, ya anggaplah seperti diary. Itu benar-benar membuat perasaan kita tuh lega dan pikiran kita tuh lebih lapang ya. Dan itu udah aku buktiin beneran. Dan selanjutnya, kadang kita itu terlalu fokus mendengar suara yang marah di kepala, sampai lupa mendengar suara kecil yang bilang, aku cuma ingin diterima. Kalau malam-malam kamu merasa gak cukup baik, coba bayangkan dirimu kecil sedang duduk di depan. Apa yang ingin kamu katakan padanya? Mungkin kamu udah berusaha sebaik mungkin. Kamu berhak istirahat. Kamu berhak dicintai tanpa harus sempurna. Itulah yang sebenarnya diinginkan oleh diri kita sekarang. Kalau kalian suka Chill Talk seperti ini, jangan lupa klik like ya. Supaya aku bisa bikin konten-konten selanjutnya dengan seperti motivasi seperti ini yang lebih bermanfaat. Dan subscribe juga biar aku bisa terus nemenin malam kalian dengan obrolan lembut kayak gini. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar kalimat lembut apa yang ingin aku ucapkan untuk diriku malam ini begitu. Atau ya, dan aku juga bakal baca itu satu-satu. Dan terima kasih udah mendengarkan ini sampai akhir. Dan untuk kali ini aku harap kamu bisa memaafkan dirimu sedikit lebih dalam. Ingat, kamu cukup. Kamu selalu cukup. Ya, ingat itu. Dan kali ini kita akhiri sampai dulu videonya. Dan aku harap kamu juga bisa merasa lebih baik dan memotivasi diri kamu dan menyayangi diri kamu sendiri. Dan ya, seperti definisinya adalah love yourself. And see you next time di video selanjutnya. Dadah!